terkait permasalahan kekerasan dalam rumah tangga atau disebut dengan KDRT beserta alternatif kebijakannya untuk menangani permasalahan tersebut. Berikut adalah pengertian dari KDRT berdasarkan Undang-Undang PKDRT Nomor 23 Tahun 2004, yaitu perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kemudian, mengapa masalah KDRT ini membutuhkan perhatian? Alasan yang pertama, yaitu dilihat dari data jumlah kasus KDRT sejak tahun 2020 hingga 2024, menunjukkan bahwa kasus masih cukup tinggi, di mana pada 2020 terdapat 8 ribuan kasus, 2021 7 ribuan kasus, 2022 menurun menjadi 6 ribuan kasus, 2023 menjadi 11 ribu kasus, serta pada 2024 mencapai 9 ribuan kasus. Alasan berikutnya itu adalah dampak yang ditimbulkan akibat KDRT. KDRT dapat menimbulkan dampak bagi korbannya. Dampak yang ditimbulkan dapat berupa dampak fisik dan juga dampak psikis. Dampak fisik dapat berupa luka atau memar serta penyakit. Dampak psikis dapat berupa trauma, gelisah, dan juga depresi. Alasan berikutnya yaitu karena kurangnya kepedulian dari masyarakat. Kurangnya kepedulian dari masyarakat ini seringkali ditimbulkan karena masyarakat menganggap permasalahan rumah tangga merupakan masalah pribadi, sehingga enggan menolong apabila mengetahui sekitarnya terjadi KDRT. Lalu, kapan dan bagaimana KDRT dapat terjadi? KDRT dapat terjadi kapan saja tanpa mengenai waktu. Sedangkan KDRT sendiri terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, kekerasan fisik. Yang kedua, kekerasan psikis. Lalu kekerasan seksual. Dan yang terakhir adalah berupa penelantaran dalam rumah tangga. Berikutnya membahas terkait penyebab terjadinya KDRT. Secara umum KDRT disebabkan oleh 5 hal, yaitu penyebab yang pertama yaitu kecemburuan. Rasa cemburu kepada pasangan biasanya muncul akibat kedekatan pasangan dengan orang lain. Dan jika rasa cemburu tersebut tidak dimanage dengan baik, serta perbuatan yang menyebabkan cemburu terus dilakukan, maka dapat berpotensi menyebabkan terjadi. Penyebab berikutnya yaitu ketidakadilan dalam kekuasaan di rumah tangga, biasanya lahir karena stigma bahwa laki-laki atau suami merupakan pemimpin dalam keluarga. Kasus tersebut sering disalahartikan oleh suami selaku kepala keluarga untuk berbuat semena-mena kepada keluarga, bahkan berbuat KDRT. Penyebab berikutnya yaitu kesalahan dalam penyelesaian masalah ini dimaksudkan pelaku KDRT seringkali menganggap bahwa penggunaan kekerasan tersebut merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam rumah tangganya, sehingga berujung dengan terjadinya KDRT. Penyebab berikutnya yaitu adalah kecanduan. Kecanduan akan hal berikut ini yang dapat menjadi pemicu KDRT, yaitu kecanduan minuman keras dan kecanduan obat-obatan, di mana zat-zat dalam dua hal tersebut dapat membuat orang sulit mengontrol emosi dan tindakannya, sehingga berpotensi dapat melakukan KDRT kepada pasangannya. Penyebab berikutnya yaitu adalah adanya gangguan mental. Orang yang mengalami gangguan mental seringkali dapat sulit mengontrol emosi dan tindakannya. Orang yang kondisi tersebut dapat mengakibatkan seseorang berpotensi dengan mudah melakukan KDRT. Yang berdampak akibat terjadinya KDRT yaitu dari suami, istri, dan juga anak itu sendiri. Akibat yang ditimbulkan adalah sebagai berikut. Berikut adalah beberapa kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah terkait permasalahan KDRT. Yang pertama yaitu dibuatnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak,
pusat pembelajaran keluarga, serta lembaga kesejahteraan sosial anak. Namun dari sekian banyaknya kebijakan tersebut belum secara signifikan, karena kan kasus KDRT masih cukup tinggi. Pada 2024 sendiri masih terdapat 9.500 kasus yang tercatat. Selanjutnya akan dibahas alternatif kebijakan guna mengatasi permasalahan KDRT. Ada tiga alternatif kebijakan yang saya tawarkan untuk menangani permasalahan KDRT. Yang pertama, mengadakan pelatihan manajemen emosi untuk calon pengantin. Yang kedua, mewajibkan calon pengantin melakukan pemeriksaan kondisi psikologis sebelum menikah. Serta yang ketiga yaitu pemberian materi terkait bahaya KDRT dan kesetaraan gender sejak dini. Kebijakan 1. Mengadakan pelatihan manajemen emosi untuk calon pengantin. Tujuan agar para calon pengantin dapat memahami cara memanajemen emosi agar dapat diharapkan mengurangi potensi terjadinya KDRT. Diwajibkan untuk calon pengantin yang akan mendaftarkan nikahnya serta dilakukan sebelum mengikuti bimbingan pranikah. Materi pelatihan dapat berupa cara memanage emosi ketika sudah berumah tangga, bekerjasama dengan instansi terkait seperti KUA dengan tenaga profesional dalam melakukan pelatihan ini. Ada ujian kelulusannya sebelum melanjutkan ke bimbingan pranikah. Terdapat sertifikat untuk menyatakan kelulusannya. Berikut beberapa kelebihannya yaitu dapat memberi pemahaman kepada calon pengantin agar dapat mengelola emosinya saat berumah tangga nanti, mengetahui cara mengatasi stres saat mulai beradaptasi dalam rumah tangga, serta dapat memperkuat fondasi pernikahan. Berikut adalah beberapa kekurangan dari kebijakan ini, yaitu memerlukan anggaran yang besar, kurangnya efisien karena menambah panjang prosedur pendaftaran nikah, nilai dalam kelulusannya hanya berdasarkan pemahaman materi saja, bukan kondisi psikologis yang sebenarnya, sehingga akurasinya diragukan. Berikutnya kebijakan yang kedua, yaitu mewajibkan calon pengantin untuk melakukan pengecekan kondisi psikologis. Kebijakan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi mental calon pengantin. Calon pengantin diwajibkan untuk memeriksakan kondisi psikologisnya di layanan kesehatan yang resmi dan terpercaya. Serta hasil dari tes kondisi psikologis ini akan digunakan sebagai bahan pertimbangan KUA apakah calon pengantin tersebut sudah siap secara mental untuk menikah, lalu dilakukan sebelum memulai pendaftaran nikah. Kelebihan dari kebijakan ini yaitu mengidentifikasi masalah psikis yang perlu ditangani, meningkatkan kesiapan mental sebelum menikah bagi calon pengantin, mencegah konflik akibat masalah psikis yang belum diselesaikan, memudahkan penanganan bantuan profesional, serta lebih dapat memahami kondisi mental antar pasangan. Dan berikut adalah beberapa kekurangan dari kebijakan ini yaitu belum terbukti efektivitasnya, ketersediaan layanan yang terbatas, beban biaya yang cukup besar, keterbatasan diagnostik, serta berpotensi dapat bertentangan dari masyarakat. Kebijakan yang ketiga yaitu pemberian materi terkait bahaya KDRT dan kesetaraan gender. Kebijakan ini mengharapkan materi diberikan sejak tingkat SD hingga SMA, diwajibkan untuk semua sekolah baik negeri maupun swasta, diintegrasikan dalam kurikulum pelajaran yang umum, diadakan pelatihan untuk guru-guru agar dapat menyampaikan materi tersebut dengan baik, serta sudah diterapkan di beberapa negara yang memiliki tingkat KDRT relatif rendah seperti yang di Jepang dan Islandia. Berikut adalah beberapa kelebihan dari kebijakan ini, yaitu menumbuhkan kesadaran sejak dini, lalu memutuskan siklus kekerasan, lalu menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat, dapat meningkatkan kemampuan dalam menangani konflik sejak dini, serta dapat menumbuhkan perilaku positif bagi anak dan masyarakat secara luas. Untuk kekurangan dari kebijakan ini yaitu membutuhkan anggaran yang cukup besar, terutama untuk prasarana dan pelatihan guru, pemahaman anak yang masih terbatas, kesulitan dalam implementasi kebijakan, serta berpotensi atas salah pemahaman terkait materi. Menurut saya, dari tiga alternatif kebijakan yang saya pilih tadi, saya lebih cenderung memilih kebijakan yang ketiga, yaitu pemberian materi terkait bahaya KDRT dan kesetaraan gender sejak dini, di mana kebijakan tersebut dapat berdampak baik secara jangka panjang, karena dapat menumbuhkan kesadaran sejak dini kepada anak-anak,
memutus siklus kekerasan, menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat, meningkatkan kemampuan penanganan konflik sejak dini, serta dapat menumbuhkan perilaku positif pada anak dan juga masyarakat secara luas. Walaupun begitu, ada beberapa kekurangan dari kebijakan ini seperti butuh anggaran yang besar, terutama untuk sarana dan prasarana serta pelatihan guru guna penyampaian materi ini, serta pemahaman anak yang masih terbatas, serta ada potensi kesulitan dalam implementasi kebijakan, serta berpotensi ada salah pemahaman terkait materi yang disampaikan. Jadi menurut saya kebijakan ketiga adalah kebijakan yang paling pas terkait permasalahan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Demikian pembahasan terkait permasalahan kekerasan dalam rumah tangga beserta dengan alternatif kebijakannya. Terima kasih telah menyaksikan video ini.